SpongeBob memasang penutup kaca di tubuh Gary. Pembuluh darah daging yang membusuk di tubuh Gary pun terlihat. Melihat penampilan Gary yang sangat menakutkan, SpongeBob harus terus memilih cangkang yang sangat cocok untuk Gary. Tepat pada saat itu, Gary memberikan majalah ke tangan SpongeBob. Ternyata, ketika SpongeBob turun untuk menangkap pencuri pada hari itu, dia secara tidak sengaja menghancurkan cangkang siput milik Gary. Untuk menebus kesalahan yang telah dia buat, SpongeBob memutuskan untuk mencarikan cangkang baru untuk Gary. Namun, setelah menggeledah seluruh rumah nanas miliknya, tidak ada satupun cangkang yang dapat memuaskan Gary. Jadi, Gary memberikan majalah ke tangan SpongeBob dan SpongeBob membuka majalah itu dan menemukan bahwa ada cangkang baru di dalamnya yang sama persis dengan milik Gary sebelumnya. Tetapi setelah melihat harganya membuat SpongeBob menjadi terkejut. Cangkang baru ini dijual seharga 100.000 US dollar. SpongeBob sama sekali tidak mampu untuk membeli cangkang baru itu. Saat itu sebuah iklan penjualan cangkang siput tiba-tiba diputar di TV. Bos di dalam iklan itu mengklaim bahwa ada berbagai macam cangkang siput yang murah di toko itu. Saat melihat iklannya, SpongeBob langsung muncul di toko itu. Si bos yang sedang syuting iklan itu pun terkejut. SpongeBob lalu menjelaskan keperluannya itu kepada bos. Setelah mendengarkannya, bos langsung mengeluarkan cangkang baru, yang mana sama persis dengan cangkang Gary yang sebelumnya. Baik SpongeBob maupun Gary menjadi sangat puas, tapi di detik berikutnya, cangkang baru itu terjatuh ke tanah dan pecah lagi. Gary menjadi sangat sedih. Bos yang melihat itu dengan bermurah hati menggantikan Gary dengan cangkang baru lainnya. Tetapi baru saja SpongeBob mengetuk cangkang baru itu, cangkang baru keduanya itu pun pecah lagi. SpongeBob menjadi sangat malu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkang baru lainnya. Tetapi setiap cangkang yang disentuh SpongeBob itu pecah. Melihat kekuatan penghancur SpongeBob itu yang begitu kuat, bos tidak berani lagi menyuruh SpongeBob menyentuh apapun. Dia akhirnya mengeluarkan cangkang siput berteknologi tinggi. Tetapi karena cangkang ini sangat menyilaukan mata SpongeBob, yang membuatnya pun mengacau lagi. Secara tidak sengaja dia menabrak semua lemari yang ada di toko itu. Dia juga menghancurkan beberapa cangkang siput terakhir yang tersisa. Namun tanpa diduga, bos tidak marah. Dia lalu mengeluarkan cangkang siput yang terbuat dari titanium yang paling keras di tokonya itu. Kali ini SpongeBob tahu artinya berhati-hati. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, SpongeBob menaruh bubble wrap di cangkang siput itu. SpongeBob tidak percaya bahwa dengan seperti ini pun cangkang siputnya masih bisa pecah, yang pada akhirnya membuat si bos menjadi sangat marah. Dia menuntut SpongeBob untuk melakukan kompensasi. Sampai-sampai SpongeBob mengeluarkan organ tubuhnya sendiri untuk ganti rugi. Pada akhirnya SpongeBob dengan secara terpaksa menempelkan cangkang kardus pada tubuh Gary. Tetapi tepat di saat mereka sedang sedih, Tuan Krab muncul dari tong sampah. SpongeBob meminta tolong kepada Tuan Krab untuk membantu Gary menemukan cangkang barunya. Maka SpongeBob akan bekerja untuk Tuan Krab secara gratis seumur hidupnya. Tanpa diduga, Tuan Krab langsung menyetujuinya. Setelah kembali ke rumah nanas, Gary benar-benar telah mendapatkan cangkang baru. Ternyata Tuan Krab telah memberikan cangkangnya sendiri kepada Gary.